Halo semuanya, kenalin aku Dixon dari Nexter Matematika. Jadi kali ini kita bakal bahas sistem modular dan teorema sisa Cina. Dalam teori bilangan, seringkali kita mengerjakan soal tidak bisa secara langsung. Dan untuk mempermudah penghitungan, biasanya kita tidak menggunakan tanda sama dengan, tapi kita bisa meninjau fakta dengan tanda kongruen. Di sini, tanda kongruen atau tanda garis 3 ini menandakan kekongruenan dua atau lebih bilangan ketika dibagi dengan bilangan tertentu. Jadi konsepnya itu seperti jarum jam yang terus berputar, di mana setelah angka 12, maka jarum jam tersebut akan kembali ke angka 1. Begitu juga dengan modulo, setelah modulo itu berakhir, maka modulo tersebut akan di-reset kembali, dan akan terjadi siklus modulo. Oke, dari definisi modulo sendiri, misalkan A, B, dan N adalah bilangan bulat, di mana N tidak sama dengan 0. Maka kita bisa nyatakan A kongruen B modulo N jika N habis membagi A min B. Jika N tidak habis membagi A min B, maka kita bisa menyatakan A tidak kongruen dengan B modulo N. Nah, relasi antar dua bilangan ini kita sebut relasi kekongruenan. Jadi secara sederhananya, kongruen itu artinya sisa pembagian. Jadi bisa dilihat di sini 23, ketika dibagi 7, 23 itu kan 3 dikali 7 tambah 2. Nah, bagian sisa ini kita sebut modulo. Jadi secara sederhana, modulo adalah sisa pembagian ketika kita membagi dengan bilangan tertentu. Dan dua bilangan dikatakan kongruen jika sisanya sama ketika dibagi dengan N. Jadi misalkan 23 kongruen 2 modulo 7, terus misalkan 9 juga kongruen 2 modulo 7. Jadi kita bisa nyatakan 23 kongruen 9 modulo 7. Jadi sisa pembagian 23 dan 9 ketika dibagi 7, sisanya sama. Atau 7 habis membagi 23 kurang 9. Begitu juga dengan 32. 32 itu kan 4 kali 8, sisa 0. Nah, karena di sini sisanya 0, maka 32 kongruen 0 modulo 8. Nah, jika bilangannya negatif, misalkan negatif 131. Bagaimana cara kita membuat negatif ini menjadi positif? Caranya adalah dengan menambahkan negatif 131 dengan bilangan kelipatan 11 yang paling mendekati 131. Jadi misalkan di sini ada negatif 131. Ini kita bisa tambahkan dengan negatif 131 tambah 11 kali 12. Jadi kita tambahkan dengan kelipatan 11 yang paling mendekati 131. Sehingga kita peroleh minus 131 tambah 132. Kongruen 1 modulo 11. Contoh lain, misalkan minus 14 modulo 9. Nah, ini kita tinggal tambahkan minus 14 dengan kelipatan 9 paling dekat. Jadi tinggal kita tambahkan dengan 18. Jadi minus 14 modulo 9 itu kongruen dengan minus 14 tambah 18 modulo 9. Berarti dalam modulo 9, minus 14 sama kongruen dengan 4. Nah, berikut merupakan beberapa sifat-sifat pada kongruensi modulo. Sifat pertama ada reflexivity. Jadi, A kongruen dengan A modulo N. Ini juga cukup jelas pada aljabar juga sifatnya sama. A kongruen dengan A modulo N. Sifat kedua, jika A kongruen B modulo N dan B kongruen C modulo N, maka A kongruen C modulo N. Atau sifat ini disebut dengan transitivity. Jadi contohnya misalkan 23 kongruen 9 modulo 7. Padahal 9 juga kongruen 2 modulo 7. Jadi kesimpulannya 23 kongruen 2 modulo 7. Jadi kurang lebih sifatnya sama dengan aljabar, kita punya sifat transitivity.
Berikutnya ada jika A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka A plus minus C kongruen B plus minus D modulo N. Artinya, kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam modulo. Contohnya misalkan, kita mau melakukan 23 tambah 50 modulo 7. Nah, kita tinggal perhatikan bahwa 23 modulo 7 itu hasilnya 2 modulo 7. Karena 23 dibagi 7 sisanya 2. Kemudian 50 modulo 7 itu 1. Karena 50 dibagi 7 sisanya 1. Jadi kalau 23 tambah 50, kita tinggal jumlahin 1 tambah 2. Atau 2 tambah 1 sama dengan 3 modulo 7. Jadi kita boleh melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam modulo. Begitu juga dengan perkalian. Jadi kalau ada A kongruen B modulo N, maka kita bisa kalikan kedua ruas. Jadi KA kongruen KB modulo N. Dan jika A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka kita punya A dikali C kongruen B dikali D modulo N. Jadi kalau kita mau hitung 23 kali 50 dalam modulo 7, itu tinggal 2 kali 1 modulo 7. Jadi kita tidak perlu menghitung hasil perkaliannya terlebih dahulu, kita cukup mencari modulo masing-masing bilangan, kemudian kita kalikan. Jadi karena 23 modulo 7 itu 2, dan 50 modulo 7 itu 1, maka 23 kali 50 modulo 7 itu 2 kali 1, atau kongruen 2 modulo 7. Berikutnya ada teorema sisa Cina, atau Chinese Remainder Theorem. Jadi pada teorema sisa Cina, biasanya kita akan diberikan beberapa sistem persamaan modulo. Di sini ada X kongruen A1 modulo M1, X kongruen A2 modulo M2, dan seterusnya. Di mana semua sistem modulo ini harus saling relatif prima. Jadi di sini ada modulo M1, modulo M2, dan seterusnya sampai modulo Mn. Dan ketika kita menggunakan teorema sisa Cina, semua modulo ini harus saling relatif prima. Jadi, teorema sisa Cina menyatakan bahwa sistem persamaan tersebut memiliki sebuah solusi unik dalam modulo M, di mana M besar sama dengan M1 kali M2 kali M3 dan seterusnya, sampai kali Mn, dan solusi dari persamaan kongruensi tersebut, atau X yang dicari adalah A1 kali M1 kali M1 inverse, tambah A2 kali M2 kali M2 inverse, dan seterusnya dalam modulo M. Kita akan lihat bagaimana pengaplikasian teorema ini. Misalkan kita diberikan sebuah sistem persamaan linear, di mana X bersisa 2 ketika dibagi 3, X bersisa 1 ketika dibagi 4, dan X bersisa 3 ketika dibagi 5. Pertama, kita harus cari dulu nilai M dari sistem persamaan ini. Jadi, M itu sama dengan 3 dikali 4 dikali 5, atau 60. Karena kita bermain dalam modulo 3, modulo 4, dan modulo 5. Kemudian kita cari nilai dari M1, M2, dan M3. Jadi M1 itu sama dengan M dibagi 3. Karena di sini soalnya 2 modulo 3. Atau 60 dibagi 3. Sama dengan 20. Kemudian kita cari M2. M2 juga cukup sama. M2 sama dengan M dibagi 4. Atau sama dengan 60 dibagi 4. Sama dengan 15. Dan untuk M3, M3 sama dengan M dibagi 5. Sama dengan 60 dibagi 5. Atau sama dengan 12. Sekarang kita akan cari M1 inverse, M2 inverse, dan M3 inverse. Jadi kita masukkan ke dalam sistem persamaan. Pertama kita cari dulu nilai dari M1 inverse. Jadi tinggal kita masukkan M1 dikali M1 inverse itu kongruen 1 modulo 3. Karena M1-nya 3. Jadi persamaan pertama modulo 3.
atau 20 dikali M1 inverse kongruen 1 modulo 3. Nah, karena 20 dibagi 3 sisanya 2, maka kita bisa bilang 2 dikali M1 inverse kongruen 1 modulo 3. Nah, karena 1 bukan kelipatan 2, jadi kita tambahkan 3 ke dalam modulonya. Karena kita bermain dengan modulo 3. Jadi ini kongruen 1 tambah 3, kongruen 4 modulo 3. Jadi 4 dibagi 3, sisanya 1. Nah, di sini kita tinggal bagi kedua ruas, sehingga kita peroleh M1 inverse kongruen 2 atau 4/2 kongruen 2 dalam modulo 3. Jadi kita peroleh M1 inverse nilainya 2. Demikian juga dengan M2 inverse, di mana M2 dikali M2 inverse kongruen 1 modulo 4 atau 15 M2 inverse kongruen 1 modulo 4 dan 15 dibagi 4 sisanya 3. Jadi 3 dikali M2 inverse kongruen 1 modulo 4. Nah, karena 1 bukan kelipatan 3, kita tambahkan dengan 4. Jadi 1 tambah 4, hasilnya 5. 5 juga bukan kelipatan 3, jadi kita tambahkan 4 lagi. Sehingga hasilnya 9 modulo 3, modulo 4. Nah, di sini kita bagi kedua ruas dengan 3, sehingga kita dapat M2 inverse kongruen 9/3 kongruen 3 modulo 4. Sehingga nilai dari M2 inverse adalah 3. Sekarang kita lanjut mencari M3 inverse. Jadi cukup sama dengan M1 dan M2. Kita masukkan ke dalam rumus. M3 dikali M3 inverse kongruen 1 modulo 5. Dan di sini M3-nya 12. Jadi 12 dikali M3 inverse kongruen 1 modulo 5. 12 dibagi 5, sisanya 2. Jadi 2 M3 inverse kongruen 1 modulo 5. Nah, karena 1 belum kelipatan 2, jadi kita tambahkan dengan 5. Jadi kongruen 6 modulo 5. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga kita peroleh M3 inverse kongruen 6/2, atau sama dengan 3 dalam modulo 5. Jadi, kita peroleh M1 inverse sama dengan 2, M2 inverse sama dengan 3, dan M3 inverse sama dengan 3. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Jadi, X kongruen A1, M1, M1 inverse, tambah A2, M2, M2 inverse, dan seterusnya. Di mana ini A1-nya, ini A2, dan ini A3. Jadi, tinggal kita masukkan. X sama dengan A1, M1, M1 inverse, tambah A2, M2, M2 inverse, tambah A3, M3, M3 inverse. Atau kongruen, kita masukkan A1-nya 2, M1-nya 20, dan M1 inverse-nya 2. Jadi 2 dikali 20 kali 2, tambah A2-nya 1, M2-nya 15, M3-nya M2 inverse-nya 3. Jadi nanti 1 kali 3, 1 kali 15 kali 3, ditambah A3 dikali M3 dikali M3 inverse. Jadi di sini A3-nya 3, M3-nya 12, dan M3 inverse-nya 3. Jadi 3 tambah 12, 3 kali 12 kali 3. Dalam modulo 60.
2 kali 20 kali 2 hasilnya 80. 1 kali 15 kali 3 hasilnya 45. Dan 3 dikali 12 dikali 3 hasilnya 108. Dalam modulo 60. 80 tambah 45 tambah 108, hasilnya 233. Modulo 60. Nah, 233 dibagi 60, sisanya 53. Jadi kita peroleh X kongruen 53 modulo 60. Dan bisa dites sendiri, di sini 53 dibagi 3 sisanya 2. Bisa dites 53 dibagi 3 sisanya 2. 53 dibagi 4 sisanya 1. Dan 53 dibagi 5 sisanya 3. Jadi persamaan kita benar, dan solusinya X kongruen 53 modulo 60. Oke, kita akan coba terapkan teori kita tadi ke dalam latihan soal. Jadi di sini kita punya tentukan nilai dari 7 pangkat 2023 modulo 100. Atau sisa pembagian dari 7 pangkat 2023 oleh 100. Nah, jangan panik dulu ketika angkanya besar seperti ini. Kita coba cari polanya dulu. Jadi kalau 7 pangkat 1, itu berarti hasilnya 7. Yang mana kongruen dengan 7 modulo 100. Kemudian 7 pangkat 2 dalam modulo 100, itu hasilnya 49. Maka 7 pangkat 2 itu kongruen 49 modulo 100. Kemudian 7 pangkat 3 itu 343, yang mana ketika dibagi 100, sisanya 43. Dan 7 pangkat 4 itu 2401, yang mana ketika dibagi 100, sisanya 1. Nah, karena kita sudah dapat 7 pangkat 4 kongruen 1 modulo 100, jadi kita akan manfaatkan sifat ini. Karena 1 pangkat berapapun, itu hasilnya 1. Jadi kita cari dulu kelipatan 4 yang paling mendekati 2023. Jadi karena di sini 7 pangkat 4 kongruen 1 modulo 2000, kongruen 1 modulo 100, maka kita akan cari kelipatan 4 yang paling mendekati 2023. Jadi kita bisa bilang 7 pangkat 2023 itu 7 pangkat 2020 dikali 7 pangkat 3. Karena 2020 kelipatan 4. Jadi kita bisa bilang 7 pangkat 2020 itu 7 pangkat 505 pangkat 4. Atau 7 pangkat 4 pangkat 505. Karena 4 dikali 505 hasilnya 2020. Jadi 7 pangkat 2023 itu kongruen 7 pangkat 4 pangkat 505 dikali 7 pangkat 3 modulo 100. Nah, karena 7 pangkat 4 kongruen 1, jadi kita bisa substitusi hasilnya ke dalam 7 pangkat 4 pangkat 505. Sehingga kita peroleh 7 pangkat 2023 kongruen 1 pangkat 505 dikali 7 pangkat 3 modulo 100. Nah, karena 1 pangkat 505 itu 1, berarti ya udah 1 dikali 7 pangkat 3, berarti 7 pangkat 3. Kongruen 343 modulo 100. 343 dalam modulo 100 hasilnya 43. Jadi sisa pembagian dari 7 pangkat 2023 oleh 100, hasilnya adalah 43. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berapakah bilangan bulat positif terkecil yang bersisa 2 ketika dibagi 5 dan bersisa 4 ketika dibagi 7? Jadi ini ada sistem persamaan kongruensi linear, di mana kita punya X kongruen 2 modulo 5, atau dia bersisa 2 ketika dibagi 5. Terus kita juga punya X kongruen 4 modulo 7. Ini kita akan gunakan teorema sisa Cina. Jadi kita cari dulu nilai M-nya. M-nya itu 5 dikali 7. Kemudian M1
itu 35 dibagi 5 berarti 7. Dan M2 nilainya 35 bagi 7 berarti 5. Sekarang kita akan cari M1 inverse dan M2 inverse. Jadi M1 inverse kongruen 1 modulo 5 7M inverse, 7M1 inverse kongruen 1 modulo 5. Nah, karena 7 dibagi 5 sisanya 2, berarti kita bisa bilang 2 dikali M1 inverse kongruen 1 modulo 5. Atau 1 modulo 5 supaya menjadi kelipatan 2, kita ubah jadi 1 plus 5 modulo 5, yang mana 1 plus 5 hasilnya 6 modulo 5. Kemudian kita bagi kedua ruas, sehingga M1 inverse hasilnya 6/2 atau 3 dalam modulo 5. Kemudian kita akan cari nilai dari M2 inverse. Di mana M2 dikali M2 inverse itu kongruen 1 modulo 7. Nah, karena di sini M2-nya 5, maka kita dapat 5 dikali M2 inverse kongruen 1 modulo 7. Nah, karena 1 modulo 7 bukan kelipatan 5, jadi kita tambahkan dengan 14. Hasilnya 15 modulo 7. Sehingga kalau kita mau cari M2 inverse hasilnya 3 dalam modulo 7. Sekarang tinggal kita masukkan. X berarti A1 kali M1 kali M1 inverse tambah A2 kali M2 kali M2 inverse. Sehingga kita dapat X sama dengan 2 kali 7 kali 3 ditambah 4 kali 5 kali 3 modulo 35. Nah, bisa dihitung sendiri 2 kali 7 kali 3 tambah 4 kali 5 kali 3 itu hasilnya 102 modulo 35 atau kongruen 32 modulo 35. Sehingga bilangan bulat positif terkecil yang bersisa 2 ketika dibagi 5 dan bersisa 4 ketika dibagi 7. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan semua bilangan bulat positif n kurang dari 15 sehingga n pangkat 2 kongruen 1 modulo 15. Di sini kita coba pecah modulonya. Jadi 15 itu 3 kali 5. Jadi di sini kita akan tinjau dalam modulo 3 dan modulo 5. Jadi n pangkat 2 kongruen 1 modulo 3. Kita pindah ruas, n pangkat 2 min 1 kongruen 0 modulo 3. Kita faktorkan. N min 1, n plus 1 kongruen 0 modulo 3. Sehingga di sini kita peroleh N-1 kongruen 0 modulo 3 atau N plus 1 kongruen 0 modulo 3. Sehingga N-nya itu antara 1 atau 2 modulo 3. Kemudian untuk modulo 5 kita punya N pangkat 2 juga kongruen 1 modulo 5. Sehingga N pangkat 2 min 1 kongruen 0 modulo 5. Dan N min 1, N plus 1 kongruen 0 modulo 5. Jadi N min 1 kongruen 0 modulo 5. Atau N plus 1 kongruen 0 modulo 5. Sehingga N kongruen 1 atau 4 modulo 5.
Nah, di sini bisa kita list jika N kongruen 1 modulo 5. Berarti N-nya itu 1, 6, dan 11. Nah, dari 3 bilangan ini, 1, 6, dan 11, ketika kita lihat modulo 3-nya, 1 itu kongruen 1 modulo 3, 6 itu kongruen 0 modulo 3, dan 11 itu kongruen 1 modulo 3. Jadi ini 0 dan ini 2. Padahal kita maunya N kongruen 1 atau 2 modulo 3. Sehingga kita nggak ambil 6-nya, dan yang memenuhi cuma 1 dan 11. Kemudian jika N kongruen 4 modulo 5, maka kita punya N sama dengan 4, 9, atau 14. Sama seperti yang tadi, kita lihat modulo 3. 4 modulo 3 itu 1, 9 itu 0, dan 14 itu 2. Jadi kita buang yang 0 modulo 3, sehingga kita cuma ambil 4 dan 14. Jadi nanti kita peroleh N sama dengan 1, 4, 11, dan 14. Jadi banyaknya bilangan bulat positifnya ada 4, dan bilangan positifnya ada 1, 4, 11, dan 14.